Dalam antaran saya 130 sampai 132 Sang Buddha mengatakan ada 4 tipe manusia. Yang pertama adalah tipe yang dari gelap menuju gelap. Bagaimana itu tipe yang dari gelap menuju gelap? Seseorang yang berada di kehidupan ini, ya, terlahir di dunia ini berkat karma-karma yang lampau, bentuk tubuhnya tidaklah elok, ya, namanya ya, fisik tidak sempurna, cacat lagi, untuk tubuh maupun paras tidaklah enak dipandang. Secara ekonomi pun susah, ya, dipenuhi dengan kesusahan hidup. Sudahlah begitu. Namun dia juga dalam kehidupan ini tidak berusaha untuk memperbaiki diri. Istilahnya terus berlarut-larut di dalam kegelapan, ya, terus melakukan hal-hal yang jelek, yang jahat, tidak suka berbuat baik, ya. Moralitasnya pun ya asal-asalan, ya, bicaranya pun tidak sopan, tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Inilah yang dikatakan dari gelap menuju gelap, ya. Tidak ada secercah cahaya yang menghampiri hidupnya, terus terjerat dalam kegelapan. Sudahlah terakhir kekurangan dari bentuk tubuh maupun secara ekonomi, namun dia pun tidak berusaha untuk merubah, ya, keadaan kehidupannya, berusaha untuk memperbaiki diri, ya. Inilah yang disebut dengan dari gelap menuju gelap. Selanjutnya tipe yang kedua adalah dari terang menuju gelap. Berkat karma yang lampau, seseorang lahir di kehidupan yang sekarang berpenampilan menarik, enak dipandang, pintar, ya, bijaksana, apalagi kaya raya, usahanya maju, sukses. Tapi dalam kehidupan yang sekarang dia acuh terhadap kebaikan, ya, tidak peduli dengan apa yang disebut dengan kebajikan, tidak mau berbagi, ya, menolong orang, apalagi moralitasnya, sopan santunnya nggak ada, karena dianggap dia lagi orang yang hebat, merasa rendah pada orang lain, melihat rendah derajat orang di bawah dia, ya, rendah. Orang seperti ini diibaratkan seperti orang yang makan nasi basi, ya, nasi basi itu sudah gak enak, ya, sudah berbau, berair. Dia hanya memakan tabungan yang lalu, ya, dia hanya memakan tabungan karma yang lalu, menghabiskan karma baik dan saja, namun tidak pernah menciptakan karma-karma baik yang baru. Itulah yang disebut dengan dari terang menuju gelap.
Ada juga tipe yang ketiga adalah dari terang menuju terang. Ya, ini tidak banyak masalah. Ya. Sudah lahirnya kaya raya, sehat, cantik atau ganteng, menarik, kaya raya, begitupun tingkah lakunya baik, moralitasnya baik, suka membantu orang yang susah, suka berdepan, ya. Kalau dia seorang anak muda, dia rajin beribadah, berwihara, praktek dana sila dan kanya, ya, terus dipraktekkan, dhamma terus diikuti dengan baik, ya. Tapi sangat angkara. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan masyarakat kita, ya, sangat jarang orang yang kaya raya itu mau menekuni ajaran agamanya secara konsisten. Ya. Paling mereka hanya sukanya berdana, ya kan? Tapi oke lah, itu tidak apa-apa, tidak masalah, pun juga adalah hal yang wajib. Ya, dia hanya hobi berdana. Ya, dia tidak mau praktek meditasi, nggak usah capek, ya nggak usah belajar sila, nggak usah lah repot-repot. Nah, aku hanya bisanya berdana aja, berapa kamu minta aku kasih, gitu ya. Yang kemudian ini juga termasuk hal yang wajib, namun tidaklah sempurna. Ya, dia hanya suka membantu, namun tidak berpraktek secara benar apa yang diajarkan oleh Buddha. Inilah orang yang dari terang menuju terang, tidak banyak masalah. Yang kita bahas malam hari ini adalah tipe yang keempat, adalah dari gelap menuju terang. Ya, ini yang perlu banyak menyita perhatian kita, ya, dari gelap menuju terang ini. Karena yang lampau seseorang lahir di dunia ini dipenuhi dengan kekurangan, ya, penampilan yang tidak elok, sakit-sakitan mungkin, apalagi mungkin cacat tubuhnya, dan secara ekonomi juga susah, ya. Namun dia berusaha memperbaiki situasi keadaannya, ya, dengan praktek dhamma, ya. Kalau dia beragama Buddha, dia berpraktek dhamma. Kalau dia beragama yang lain, dia berpraktek agamanya, ya. Walaupun dia lahir dalam dunia ini dalam serba kekurangan, namun dia berusaha memperbaiki cara, memperbaiki diri, ya, berusaha menjalankan dharma, walaupun sedikit yang bisa diberikannya. Kalau kita sering terdengar tentang dana dalam agama kita, ya, walaupun secara materi, secara uang tidak punya, namun dia berusaha meringankan langkah dengan membantu melalui tenaga, berusaha jujur, moralitas dijaga, nggak sembarangan ngomong, nggak suka menyiksa ataupun membunuh makhluk hidup, ya, menjauhi segala hal-hal yang dikatakan orang jahat, mencuri, berzina, membunuh, merampok, hal-hal yang jahat dihindari. Pelan-pelan berkat karma yang diperbuatnya di kehidupan yang ini, siapa tahu itu bisa berubah. Kadang-kadang melalui kejujuran saja, bila seseorang yang terlahir gelap, namun berusaha bekerja di sebuah perusahaan, dia selalu mengembangkan kejujuran,
suatu tugas dijalankan dengan baik dan nggak pernah neko-neko dan berusaha menjaga moralitas, nasib bisa berubah. Tidak harus yang gelap selamanya gelap. Yang gelap bisa menuju terang. Ya. Jadi kalau kita berada di posisi ini, di posisi yang digelap ini, marilah kita introspeksi diri, ya. Bagaimana cara kita berusaha untuk merubah yang gelap ini menjadi hal yang terang. Ya. Jangan rendah diri, jangan patah semangat seolah-olah aku akan selamanya seperti ini. Tidak. Kalau kita mau berusaha berjuang sebaik mungkin, apa yang kita bisa buat untuk merubah keadaan yang gelap ini menuju terang, tentunya bisa akan kita raih. Ya. Jangan terpaku bahwa seolah-olah kita tidak akan bisa berubah. Ya. Bila keadaan kita sekarang dalam keadaan gelap, berusaha memperbaiki diri, ya, jalankan moralitas, jalankan dharma, sukalah membantu, berusaha jujur, berucaplah yang benar, janganlah suka menyakiti makhluk lain. Ya. Latihlah meditasi. Ya, banyak hal-hal yang baik yang bisa kita buat untuk merubah keadaan yang gelap menuju terang. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita ini, supaya kita bisa berubah. Ya. Jangan seolah-olah kita itu tidak bisa. Ya. Kalau kita mau, kita berusaha, tentunya akan berhasil. Ya. Walaupun kita mungkin tidak bisa sukses kaya raya, setidaknya kita menjadi orang yang memiliki batin yang selalu tenang, damai, selalu bahagia atas kebajikan yang telah kita lakukan. Ya. Jadi terang itu bukan dimaknai harus banyak harta. Ya. Terang itu maksudnya adalah penuh dengan kebahagiaan akibat dari kebajikan yang telah kita lakukan. Ya. Jadi kebahagiaan itu tidak tergantung dengan harta. Ya. Kalau kebahagiaan itu tergantung dengan harta, kenapa orang-orang yang begitu kaya bisa mati bunuh diri? Ya. Hartanya berlimpah ruah, tapi kok bunuh diri? Berarti hidupnya tidak bahagia. Ya. Bukanlah harta itu yang membuat bahagia. Yang membuat bahagia itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Itulah terang, ya, kebahagiaan. Jadi sampai di sini tidak juga bisa bertanya lebar, karena malam hari ini berbahagia juga kita karena ada saudara kita, Aceh dan Nai.